Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saya sambil mungkin berdiri ya, boleh nggak sih? Kan kalau duduk kayaknya aku di sini, engkau di situ, berjarak gitu ya. Dan saya ingin memperkenalkan diri karena ini kelihatannya ada generation gap. Ya mungkin kalau mas-mas, mbak-mbak pulang ke rumah ketemu sama ayah ibu, ketika menyebut nama saya, insya Allah kenal seperti ya, Prof. Muafi mengenal saya. When we were young, when I was young, beautiful and innocent. Long time ago gitu ya, kayak cerita Cinderella gitu ya. Tapi sekarang saya sudah semakin bertambah usia, tidak muda lagi ketika saya merasa bahwa sebagai insan ingin sekali menjadi insan kamil dan berbagi terhadap ilmu sambil sekaligus menuntut ilmu. Kalau tiba-tiba Allah memanggil kita pulang ke rumah abadi kita, katanya sih masuk surga karena jatuhnya jihad, begitu, bener gak sih? Sama juga dengan Anda semua, mas-mas, mbak-mbak, anak-anakku yang masih muda di sana. Kalau meninggal kan gak harus tunggu tua ya, juga gak harus tunggu sakit. Kapanpun Allah memanggil, ya begitulah ya. Nah, tapinya during this period of time, saat kita masih hidup, tentu kita harus melatih diri, menambah kompetensi, baik hard skill maupun soft skill. Saya ingat Prof. Muafi, ternyata saya pernah kesini udah lama banget. Waktu conference ya, yuk lama banget. Dan sambil akhirnya kita ke Merapi ya, naik mobil yang siksak gitu ya. Luar biasa. Jadi memang pernah ke UI, cuman untuk masuk memberikan materi online pernah, tapi offline-nya sekarang. Jadi makasih banget Prof. Muafi, Allah bless you, surga untuk panjenengan. Karena terharu. Dan lagunya, himnenya UII juga bagus banget. Ya, terakhir mendoakan ya, dan didoakan dan ujungnya amin gitu ya, subhanallah. Baik, core kompeten saya bukan SDM tapi strategik. Ya, strategik pemasaran. Tapi bicara HR, ada HR strategik. Dan dalam hidup kita harus berstrategi agar kita menang dalam pertarungan. Apakah itu pertarungan? Pertarungan itu perang jangka panjang. Hidup kita ini bertarung. Pertama bertarung terhadap diri sendiri, internal, dan kemudian eksternal gitu ya. Nah, untuk bisa menang melawan eksternal, kita harus mampu punya kompetensi hard skill maupun soft skill. Dan menang pertarungan di masa depan adalah mereka-mereka yang mampu memberikan nilai tambah pada produk atau barang yang dilempar ke pasar gitu ya. No matter what, apapun jurusannya, genderless, nggak laki, nggak perempuan, seperti itu ya. Nah, konteks apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini, diberi waktu 60 menit untuk memberikan materi dan 30 menit untuk Q&A. Jadi mudah-mudahan saya tidak mengecewakan Anda semua, dan mudah-mudahan ini menjadi yang berkelanjutan ketika saya mungkin akan diundang menjadi penguji tamu S3. Tergantung bapak-bapak, ibu-ibu mengundang saya ya, karena kalau buat jadi profesor mesti ada nguji S3-nya di tempat yang lebih besar begitu ya. Saya mengampu di sebuah kampus kecil di Jakarta ya. Jadi konon katanya cabai rawit tapi kecil-kecil aja gitu ya, nggak segede UII walaupun dimiliki oleh Bank Indonesia. Makanya waktu kemarin presentasi ya di acara conference itu geng dari Bank Indonesia ya. Nah, saya mengampu beberapa mata kuliah terkait tentu ekonomika bisnis dan business law, hukum bisnis. Walaupun ketika kemarin sampai ke lektor kepala atau asisten profesor, yang hukum-hukum dibuang-buangin sama dikti. 400 loh hilang. Gitu ya, padahal kalau kita mau naik jenjang gitu ya, itu kan 0,5 demi 0,5 kita duafakum gitu ya, ngumpulin sedikit demi sedikit, begitu dibuang gampang banget, sakit hati rasanya ya. Tapi saya merasa, well nggak apa-apa, ini challenge gitu ya, bahwa kalau ada satu kejadian, mungkin patah semangat, patah arang, sebentar aja boleh karena itu manusiawi. Setelah itu kita bangkit lagi, termasuk yang akan saya berikan juga informasi hari ini, bahwa apapun jurusan kita, ke depannya 5 tahun ke depan itu akan ada 9 pekerjaan hilang loh.
Hah, gitu ya. Kalau gitu gimana dong sekarang yang kita baru belajar nih di bidang itu gitu ya. Dan bidangnya apa aja sih? Mungkin Anda udah ada yang tahu, tapi saya akan mencoba untuk memberikannya lagi. Tenang aja, masih ada beberapa aspek lain yang terkait dengan how to istilahnya prolong the life cycle of the product. Produknya maksud diri kita gitu ya. Nah, saya ingin memulai presentasi saya dengan cerita pendek mengenai alang-alang. Kalau orang Jawa bilang alang-alang apa ya? Alang-alang ya. Rumput yang begitu tuh, yang panjang itu kan lagi musim hujan mulai nih. Orang nggak ada yang dengan sengaja nanam alang-alang, tapi yang udah orang nanam rumput, alang-alang ikut numbuh. Kita nggak suka alang-alang karena nggak cantik dan dia gulma gitu ya. Kita cabut, tapi kemudian ketika kita buang, dia tumbuh lagi. Makin musim hujan, tumbuhnya lebih lebat, gitu ya. Kenapa alang-alang? Karena alang-alang punya endurance. Apa tuh endurance? Daya tahan. Nggak ada matinya kalau orang dari Betawi bilang gitu ya. Dan kita sebagai manusia hari ini, konteks Indonesia, harus punya spirit alang-alang. Jadilah seperti alang-alang. Ketika kita mentok di satu sisi, ada jalan yang melipir. Mentok lagi di sini, kita melipir lagi yang lain. Karena hidup itu punya yang namanya zigzag teori. Aku nggak tahu di UII diajarin juga nggak? Kayaknya iya deh. Mudah-mudahan, mungkin namanya lain ya. Kalau zaman Rasulullah Muhammad ketika waktu itu berjuang menyampaikan kalam Allah, itu kan melalui zigzag teori. Nggak bisa ke sini, lari ke sini, ya kan, sampai di Taif ditimpukin, ya kan, ke sini sampai akhirnya singkat kata sampailah di Madinah. Sampai di Madinah mengumpulkan segala kapital dan logistik sampai akhirnya di Baitul Mal yang bertumbuh, kemudian membenchmark gitu ya, benchmarking apa yang ada di Makkah, kemudian dibobot dengan analisis SWOT gitu ya, internal eksternal, sampai akhirnya diputuskan ini saatnya untuk kembali ke Mekah. Dan ketika kembali ke Mekah tanpa darah satu tetes pun. Betul nggak sih? Jadi glory di sana. Nah seperti itu sebetulnya di Quran ada, tapi namanya agak beda dalam akademik. Khususnya kan saya baru belajar ilmu Islam ketika S2 saya yang kelima. Jadi orang suka ngeledek saya, ini Mbak Ica kok hobinya sekolah beneran nih, bukan ijazah palsu gitu ya. Kan lagi sering ya, banyak ya isunya ijazah palsu, doktor palsu, profesor palsu. Bahkan ada adik artis generasi bawah saya, Raffi Ahmad, kemarin baru dapat doktor honoris causa. Wow, kalah kan anak-anak teman-teman semua yang lagi ngambil program dokter ya sama Raffi Ahmad ya. Udah tajir melintir gitu ya. Kok bisa-bisanya? Udah gitu ada teman saya satu lagi yang dulu pesulap, tau nggak? Deddy Corbuzier. Iya. Ya, pokoknya indikator awal apa tajir melintir. Ya kan? Lebihnya Deddy Corbuzier karena endurance dia juga, dia berubah lah itu tato-tatonya hitam gitu, jadi klimis, dia jadi mu'alaf ya enggak sih? Tapi tajir melintirnya ada, berteman dengan jenderal-jenderal, dapat bintang honoris causa. Jadi dia Brigjen Hon, Brigjen T-nya tituler gitu ya. Kok bisa gitu? Karena dia artis, karena dia terkenal. Terus artis terkenal, tajir melintir, yang lain ngikut. Dan saya juga suka cemburu pada teman-teman saya yang politisi karena saya used to be one gitu ya. Tiba-tiba mengatakan, saya ini profesornya sudah 9. Terus aku sama Mbak Desi bilang, Mbak, kita satu aja, kita kejang-kejang ya. Ini 9 dan masih ada 9 lagi lain yang menunggu antri katanya. Wow gitu ya. Dalam hati, bagi dong 1 gitu ya. Ternyata ya sudahlah, itulah hidup ya. Tapi asal kita tahu teman-teman semua, mbak-mbak, mas-mas, anak-anakku, yang begitu itu nggak lama. Ya, karena itu mungkin kinclong tapi loyang. Ya, tapi setiap insan ya, insan kamil wabil khusus, segala sesuatu yang betul, yang melalui proses yang ditempa, itu biasanya lebih long last seperti itu ya. Nah, untuk itu saya akan tadi gimana? Ini ke sini ya. Jadi bingung. Ke situ ya Mas ya? Oh ini bisa ya? Oke. Jadi kan yang diberikan oleh panitia dari Prof. Muafi ini pemetaan talenta. Tapi saya karena senang banget, ini kan UII kan I-nya Islam gitu ya. Dan saya walaupun juga di sini ada yang non Muslim, ya nggak apa-apa gitu ya. Saya juga produk campuran. Jadi nenek saya, sedikit cerita boleh ya Prof. Muafi?
Itu bukan orang Indonesia, jadi ibunya bapak saya itu datang dari Eropa ke Jawa Timur untuk program misi gitu ya. Terus ketemulah kakek saya yang India Islam, itu yang tulisannya Hakwe. Jadi bacanya tuh kol-kolah al-haq, ada kok. Itu Asmaul Husna ya. Terus singkat kata keluar dari kesusterannya, masuk Islam, nikah gitu. Terus anaknya yang ketiga bapak saya gitu ya. Ibu saya Jawa, Madura. Jadi saya juga ada darah Jawa tapi abal-abal. Kalau itu abal-abalnya 25%, gitu. Selebihnya nggak jelas. Pokoknya saya orang Indonesia gitu ya. Dan belahlah dadaku merah putih, gitu ya. Nah, saya mulai dengan akhlak. Kenapa dengan akhlak itu penting? Karena segala sesuatu pada akhirnya tersaring dari quality kita melalui attitude gitu ya. Dan bagaimana mempengaruhi karir pada akhirnya. Sebelum itu saya ingin memberikan prolog mengenai dua kategorisasi yang berbeda ketika Anda semua memilih dengan kesadaran penuh pertama kali menjadi ikan kecil di kolam besar, atau setelah agak cukup waktu sebagai ikan kecil di kolam besar kemudian menjadi ikan besar di kolam kecil gitu ya. Boleh ya mas-mas mbak-mbak ya, insya Allah nggak terlalu lama penjelasan awal ini sambil aku mau pameran ini. Aku sama Prof Muafi kembaran ya Prof ya. Cie, nih pakai jam jam. Cuman kalau saya perempuan agak lebih girly ya, lebih genit. Warnanya hijau. Prof Muafi nyun sewu Prof, lebih maco, lebih laki gitu ya. Nah, produk ini nanti juga akan saya munculkan gitu ya. Ketika si anak itu, owner daripada jam ini namanya Ebony. Ya, produsen dari lokal Jawa Tengah, ada di Klaten. Jadi, saya waktu kemarin baru ada acara di salah satu alma mater saya di UGM, ketemu orang Inggris, ternyata kalau orang Inggris menyebut Britain gitu ya, British orangnya, Britain, tulisannya bacanya Britain, ternyata dia menyebut Klaten tuh Klaten. Beneran. Waktu dia ngomong aku nggak ngeh apa sih maksudnya, apa gue bego banget gitu ya, nggak ngeh gitu, nggak nangkep. Oh Klaten. Rupanya Klaten dibacanya Klaten gitu ya. Dan ini produk anak Klaten. Dia lulusan UGM FIB, tapi dia punya action FEB gitu ya. Jadi relate ya sama kita punya fakultas hari ini. Dan itu juga ingin saya berikan sebagai nilai tambah atau added value kepada langkah kepada Anda semua, bahwa ketika 9 pekerjaan hilang nih, ketika Anda memasukkan unsur art di dalamnya, bisa loh menjadi katalisator yang meleverage, bisa jadi pengungkit gitu loh. Untuk apa? Untuk bertahan dan sustain seperti itu ya. Nah, ikan kecil di kolam besar adalah ketika kita memilih menjadi karyawan atau kita memilih jadi PNS. Karena apa? Kita berada among those many, yang banyak itu. Dari sana kita belajar how to interact. Dengan siapa? Ke atas dengan bos gitu ya. Ke bawah dengan karyawan yang lebih rendah, mungkin OB, cleaning service. Ke sini, ke kiri kepada teman sejawat. Yang ke sini dengan klien atau klien seperti itu. Nah, ketika berinteraksi itu bisa diserap informasinya, walaupun kata orang-orang suka ada namanya office politik. Pernah dengar nggak tuh? Ya, kadang-kadang kita nggak minta, tiba-tiba konflik muncul aja di depan kita. Tiba-tiba kita nggak nyari gara-gara, tapi orang ngerasa kita kinclong, apa ya, iseng gitu loh, nyoba gitu loh, cek ombak gitu loh. Kepancing nggak nih? Seperti itu nggak? Jadi kan konflik itu jadi terbuka karena bukan hanya sekedar dari kita semata-mata, tapi karena faktor eksternal yang memancing-mancing. Nah, bagaimana merespon itu? Tentu kita dengan jalannya waktu bisa belajar. Ketika memilih akhirnya pindah menjadi ikan besar di kolam kecil juga bukan tanpa tantangan. Karena menjadi ikan besar di kolam kecil itu memang dia langsung jadi bos ya, jadi owner, jadi apa namanya BOD. Tapi kan juga sekaligus jadi cleaning service, ya nggak sih? Jadi office boy-nya, karena apa segala palu gada. Kalau bahasa Betawinya palu gada, apa lo minta gue ada gitu ya. Semua dikerjain sendiri. Nah, tantangannya adalah kehabisan energi ketika ternyata juga harus berniaga melakukan transaksi dengan pihak luar untuk menjual produk. Dan itu juga yang saya lihat ketika saya ke Ebony, saya kan langsung pesan beberapa tuh buat orang-orang yang baik dalam hidup saya. Salah satunya Prof Muafi gitu ya. Terus juga saya bawa ada belt
dari rumah untuk aku mau dong beli ininya aja, dibikinin ininya apa namanya kulitnya. Ternyata pencatatannya ketuker punya orang kayak gitu-gitu loh. Jadi mereka punya manajemen industrinya itu masih belum diklaster sesuai dengan kayak pabrikan seperti itu. Terus juga beberapa yang lain terkait dengan bagaimana dealing with orang pajak. Ini tadi di mobil saya juga diskusi sama Prof. Muafi, ini gimana ya negara ini? Yang di atas itu yang tajir melincir dapat tax haven, betul nggak sih? Nah ini yang di kelas menengah yang baru menjadi ikan besar di kolam kecil mau belajar hidup dan padat karya. Di Klaten tuh ada sekitar 50 sampai 80 orang karyawan yang dia pekerjakan gitu buat bikin jam ini. Itu lagi dikejar-kejar orang pajak karena di Klaten kan banyak rumah yang dari keluarga belum sejahtera. Tiba-tiba dia muncul di atas tanah eyangnya, warisan eyangnya baru meninggal, dia bangun 4 lantai, walaupun desainnya minimalis tapi kan gedung gitu loh. Jadi dianggap orang kaya. Dan itu anak kan memang karena dia artis, rambutnya agak gondrong gitu, laki-laki. Nanti ada video dia saya mau tunjukkan. Dan dia bertawan sama artis-artis muda lain kayak Dian Pelangi, Ciki Fauzi anak saya, sering muncul di Instagram nyeleb lah gitu. Jadi selebritinya belum, tapi berteman dengan selebriti kan nama kata ganti orang kan nyeleb gitu. Pansos gitu ya. Nah karena udah pansos, panjat sosial dan nyeleb, orang berpikir bahwa dia juga kaya raya sehingga dia dianggap wajar ketika dikejar gitu loh. Dan dia mulai ngerasa ngeluh ketika aduh setahun 35 juta saya untungnya aja ya gitu-gitulah ya mesake gitu. Kalau orang sudah bilang karunya kasihan. Nah ini kita akan coba bahas kendalanya menjadi ikan besar di kolam kecil dan ikan kecil di kolam besar. Nah ketika Anda menjadi ikan kecil di kolam besar, biasanya pihak departemen HR atau Human Resource atau SDM akan melakukan ini teman-teman semua. Mereka akan melakukan ngumpulin orang, rekrutmen, kemudian juga ada peningkatan-peningkatan seperti misalnya diberikan kursus dan kemudian dikasih bonus akhir tahun ketika pencapaian daripada target penjualan itu mumpuni gitu ya. Dan kemudian ada yang dinamakan investasi stretching. Jadi mereka perusahaan membayar sekarang untuk karyawannya itu kuliah atau kursus atau sekolah untuk kemudian keuntungannya dengan ikatan dinas di masa depan dipetik seperti itu. Apakah selalu berhasil? Biasanya berhasil, tapi dalam tengah jalan biasanya ada juga yang balelo gitu ya, udah dapat manfaat terus keluar, dia pikir ganti rugi aja karena mendapatkan kesempatan tawaran kerja di tempat yang lebih baik income-nya gitu ya. Itu another story ya, tapi intinya kurang lebih adalah seperti ini. Nah, ikan besar di kolam kecil, kita akan melihat bahwa harus ada modal capital sosial dari si owner. Dia harus punya sesuatu yang menjadi passion. Dia harus punya kemampuan soft istilahnya salesmanship. Di zaman kita dulu masih dijajah Belanda, kan kita punya Divide et Impera ya, kelompok yang Bumi Putra, kelompok timur jauh, Cina, kelompok timur jauh bukan Cina, dan Eropa, itu golongannya. Dan kemudian yang Bumi Putra boleh menjadi Amtenar atau PNS, yang Cina nggak boleh keturunannya, betul nggak sih? Yang keturunan non Cina, yang Arab, India, Bangladesh, Pakistan itu juga kayaknya nggak boleh deh, tapi rasanya nggak boleh. Kalau yang Eropa apa juga boleh gitu loh. Nah, saat itu kelompok Bumi Putra tidak terlatih entrepreneurship, salesmanship. Kalau jualan kayaknya hina. Kalau jualan dagang kayaknya malu-maluin keluarga, gitu ya. Sehingga dominasi daripada perdagangan di tanah air didominasi oleh yang Chinese ya, Chinese descent. Walaupun pada perjalanannya terjadi pernikahan campur atau akulturasi jadi Indo-Cina ya. Salah satunya adalah teman yang cukup dekat dengan keluarga kami itu Pak Ustadz Felix Xiao. Ya kan beliau Chinese banget ya. Tapi kan istrinya kan Cilacap banget, Jawa banget. Nah anaknya itu yang menurunkan karakter dua-duanya. Dagangnya kenceng kayak kakek nenek yang pihak bapaknya gitu, kayak Ustadz Felix Xiao juga. Mereka jadi distributor pupuk buat Lampung karena dia kan Chinese Palembang. Tapi dari pihak ibunya yang orang Jawa, belajar toto kromo yang sopan ya, terus sama orang tua cium tangan dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman.
Termasuk juga ketika saya pernah melakukan penelitian di daerah Bengkulu. Jadi waktu itu baru lulus dari UGM gitu ya. Saya memperhatikan ada daerah Gajah Mungkur nggak di sini? Kan itu ada satu desa yang dijadikan waduk ya, zamannya Orde Baru, karena supaya bisa memberi air kepada desa-desa di sekelilingnya. Yang terjadi kan mereka di Bengkulu Utara kan, dikirim ya transmigran gitu loh. Ada yang ke Papua, tapi di Sumatera lebih banyak. Terus karena bawa anak-anak yang remaja dan akhirnya balik, terus terjadi pernikahan antara orang Bengkulu dan orang Jawa. Nah, orang Jawa kan punya kulit lebih gelap, orang Bengkulu kan punya kulit lebih terang. Jadi kan anaknya jadi lucu ya, jadi keren. Tapi ada satu yang tetap menjadi signifikan perbedaan, ketika menantunya yang cantik, yang tuh kulitnya terang, orang Bengkulu, punya suami orang Jawa, dan mertuanya minta sama mantunya, "Duk, tolong carikan mungkin garam atau apa." Kan kalau orang Jawa nggak mungkin nggak pakai gini ya, ya nggak sih? Jadi ada gestur yang menunjukkan itu politeness, level of politeness, ketika kita sambil agak membungkuk, tangan kita begini. Mau tahu nggak kalau orang di Bengkulu kayak apa? Walaupun mertuanya udah Jawa, nggak jadi juga Jawa gitu ya. Ini loh Bu, tahu nggak? Jadi cocornya gitu, nunjuk tuh di situ gitu loh. Kan kalau di Jawa begitu punya menantu ditabok ya Bu ya. Nggak sopan gitu ya, seperti itu. Tapi di sana biasa karena terjadi akulturasi. Tapi orang Jawanya memberikan banyak hal baik. Kalau kita naik Susi Air kan pohon kelapa tuh kayaknya deket ya. Kita bisa ngeliat mana yang ada orang Jawa, mana yang non atau native yang lokal. Kalau orang Jawa petaninya itu pasti bawa tambang 1 meter, jadi ke kanan satu. Jadi kalau dilihat dari atas tuh cakep, rapi. Cuman kalau yang lokal itu scattered around, cik. Acak adul kalau orang Betawi bilang seperti itu. Tapi ketika ada mantu Jawanya masuk ke keluarga itu terbenahi seperti itu ya. Nah seperti itu. Jadi adaptasi yang tinggi, terus kemudian belajar terus kepada hal-hal yang lebih baik. Dan dalam hal belajar jangan mencari mitra yang tidak lebih baik dari kita gitu loh. Kayak sekarang saya mau berguru sama Prof. Muafi karena beliau profesor, kan saya belum. Aduh. Seperti itu. Kalau saya misalnya hanya bergaul sama teman-teman, bukan kita rasis atau diskriminasi, ngerasa S1 ada cukup, S2 oke lah gitu ya. Tapi kalau nggak mau belajar juga, kan itu gimana ya, suka terbawa. Akhirnya saya memutuskan bergaul dengan siapapun, tapi lingkar terdalam kita harus yang lebih tinggi dari kita, sehingga bisa menjadi mentor atau mentorship seperti itu. Nah seperti itu juga yang Anda bisa lakukan kepada target yang ingin Anda capai di dalam hidup, seperti itu ya. Nah, saya, Mas, video Mas, ini ada tentang kemampuan membaca orang Indonesia ya. Oke. Penelitian dari dibesarin suaranya boleh? Bahwa anak-anak muda Indonesia itu di full aja, buta huruf. Dibikin slideshow ini bisa. Bukannya gak, tidak bisa baca, tapi functionally illiterate. Ini suaranya dikerasin ya. Bisa. Penelitian dari PISA bahwa anak-anak muda Indonesia itu buta huruf. Bukannya tidak bisa baca, tapi functionally illiterate. Artinya bisa baca, cuma kemampuannya menangkap isi bacaan gitu, dan mengolah isi bacaan itu digabung dengan bacaan-bacaan lain menjadi visi pribadi itu rendah sekali. Dengan kata lain, kemampuan analitik dan sintetiknya itu rendah sekali. Bukan buta huruf dalam arti literal, tapi daya tangkapnya. Katanya kalau mau lebih persis lagi, mahasiswa tahun pertama itu levelnya hanya setara dengan anak kelas 3 SMP di negara-negara maju gitu. Silahkan direnungkan apakah sekali begitu. Lagi ya, muter. Penelitian dari PISA bahwa anak-anak muda Indonesia itu buta huruf. Bukannya tidak bisa baca, tapi functionally illiterate. Artinya bisa baca, cuma kemampuannya menangkap isi bacaan gitu, dan mengolah isi bacaan itu digabung dengan
bacaan-bacaan lain menjadi visi pribadi itu rendah sekali. Dengan kata lain, kemampuan analitik dan sintetiknya itu rendah sekali. Bukan buta huruf dalam arti literal, tapi daya tangkapnya. Katanya kalau mau lebih persis lagi, mahasiswa tahun pertama itu levelnya hanya setara dengan anak kelas 3 SMP di negara-negara maju. Gitu. Silahkan direnungkan apakah begitu. Oke, jadi intinya adalah orang Indonesia, mas-mas, mbak-mbak sekalian, aku diminta Prof. Mu'afi jalan-jalan ke sini. Oke deh. Jadi permisi. Halo, assalamualaikum. Where are you from? I'm from Gambia, Africa. Yeah. So you speak French? No. Parlez français? No, English. Oh, English. Yeah. Nice meeting you. Nice to meet you too. Masya Allah. Ih, keren banget sih UII ya. Banyak banget yang importnya. Iya. Nah, jadi bisa kebaca nggak di situ, Mas Mbak? Yang saya yang situ bisa ya. Cuman ini tulisannya jadi bergeser sendiri. Asalnya nggak begitu loh. Nanti kalau mau materinya silakan ya, minta di panitia. Jadi ada namanya karakter moral, mas-mas, mbak sekalian. Apa aja sih? Dia mesti ada iman, ada takwa, ya, ada jujur, ada humbleness gitu ya, ada rendah hati. Kemudian kalau karakter kinerja, nah ini penting kalau dunia kerja ya karakter kinerja ya. Apa aja itu harus ulet, tuntas ya, harus beres gitu, bisa berani mulai, berani selesaikan. Terus ada kerja keras dan nggak mudah nyerah yang tadi, alang-alang, endurance-nya tinggi. Kan kita nggak mau ya lulusan UII nanti jujurnya iya tapi malas, ya nggak sih? Terus juga kalau kita ngeliat di sini kan, bagaimana dia punya iman tapi culas. Kan banyak kan sekarang katanya hafiz Quran tapi kok di KPK lagi ngapain? Lagi nginep, iseng-iseng, iseng-iseng kok nginepnya di KPK gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi pada kita ya, apalagi di UII. Dan yang penting adalah punya kompetensi. Kompetensi itu ada kompetensi yang hard skill, juga ada yang soft skill. Jadi bagaimana kita juga mampu kritis terhadap suatu keadaan, satu kondisi, dan juga kreatif, komunikatif, dan kolaboratif gitu ya. Aku disuruh jalan-jalan nih. Izin ya. Nah siapa lagi ya aku mau nyapa ya. Halo, assalamualaikum. Where are you from? From Liberia. Yeah. West Africa. Okay, West Africa means that you speak French? Now we speak English. Yeah, but we have French-speaking country, neighboring country. MP. Yeah. Siapa lagi? Halo. Aku disuruh Prof. Mu'afi jadi aku jalan-jalan aja ya. Nah ini ada yang kecil-kecil ya, kecil-kecil, muda-muda. S1, S2, S3, S2. Kok masih muda udah S2? Emang nggak boleh? Iya semangat ya. Jadi tadi itu diceritakan di dalam video, kan kita bingung ya, kok bisa sih level kita membaca hanya kelas 3 SMP, wong kita udah S2 gitu, S3. Ternyata bukan ansih artinya literal buta huruf, tapi memaknai kata menjadi kalimat yang bisa kita sintesiskan itu rendah. Jadi ketika kita membaca, kita hanya membaca gitu loh, tanpa makna yang bisa kita adopt kalau ada kebaikan di dalamnya seperti itu. Rendahnya kita menurut PISA gitu ya, karena kita sudah terbiasa dengan HP. Saya juga akhirnya punya Instagram. Supaya apa? Kalau saya di kelas bicara dengan anak-anak Gen Z, saya nggak gaptek dan saya ya ada dalam dunia itu. Ngomong-ngomong, Anda punya Instagram, teman-teman, mas-mas, mbak-mbak? Sudah follow Instagram saya? Saya punya loh, Prof. Mu'afi aja follower saya loh. Ya Prof ya. Prof. Mu'afi antara follower dan stalker beda-beda tipis lah ya. Yang jelas, insya Allah di dalam saya punya Instagram selalu ada kebaikan teman-teman. Biasanya kebaikan apa? Kebaikan dalam dakwah bilhal, walaupun saya bukan belum jadi ustazah, dan kemudian dakwah ekonomi kreatif, dakwah untuk bicara Free Palestine juga gitu ya, dan dakwah UMKM,
Jadi saya punya barang brand, tapi 1-2 cukup, that's it. Belakangan saya makin ngerasa nggak ikhlas membayar sedemikian mahal untuk sesuatu yang hanya saya sendirian doang, only tok saja yang menikmati.